Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nazila Septian Putri dengan NIM J0403251010. Kalian tahu nggak sih apa itu arti algoritma shell sort? Kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu shell sort kepada teman-teman. Nah, untuk itu silahkan disimak videonya. Shell sort adalah pengembangan dari insertion sort. Algoritma ini membandingkan elemen yang berjarak tertentu. Nah, jarak itu kita biasanya menyebut gap. Gap itu diperkecil bertahap sampai 1. Saat gap sama dengan 1, proses sama seperti insertion sort, tetapi data sudah hampir terurut. Nah, yang kedua yaitu langkah kerja algoritma. Pertama, tentukan gap awal. Biasanya tuh N dibagi 2. N itu banyak data dibagi 2. Lalu lakukan perbandingan dan pengurutan dengan jarak gap. Ketiga, kurangi gap. Biasanya gap dibagi 2 lagi. Lalu yang keempat, ulangi sampai gap menjadi 1. Dan yang terakhir, selesai ketika seluruh data telah terurut. Berikut akan aku jelaskan ilustrasinya. Nah, di sini diketahui ada data awal yaitu angka 13, 9, 23, 2, 5, dan 19. Ini semuanya ada 6 data kan? Maka gap awal yaitu banyak data, yaitu 6 dibagi 2, sama dengan 3. Artinya, bandingkan elemen yang berjarak 3 indeks. Kita masuk ke iterasi pertama, gap adalah 3, maka bandingkan berdasarkan jarak 3. Berarti kita ambil indeks yang ke 0 dan 3. Yang ketiga yaitu 2, dan indeks ke 0 yaitu angka 13. Nah, angka 13 kan lebih besar dari 2 ya. Nah, kita tukar posisinya, maka array-nya akan menjadi 2 di sini dan 13 di sini. Langkah kedua, kita akan ambil indeks ke-1 dan ke-4. Indeks 1 yaitu angka 9, indeks ke-4 yaitu 5. Di sini kelihatannya lebih besar ya, angka 9 dan 5, maka posisinya akan kita tukar juga. 9 dijadikan 5, dan 5 kita akan jadikan 9. Maka array-nya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah yang ketiga, ambil indeks kedua dan kelima. Di indeks kedua yaitu angka 23, indeks kelima yaitu 19. Angka yang lebih besar tentu 23. Kita tukar juga posisinya. 23 menjadi 19 dan 19 menjadi 23. Oke, iterasi pertama selesai. Array-nya yaitu 2, 5, 19. 13, 9, 23. Kita akan lanjutkan ke iterasi kedua. Gapnya adalah 1. Kenapa gapnya 1? Karena tadi setelah banyak data dibagi 2 dapatnya 3. Nah, 3 itu kita anggap sebagai gap baru. Gap baru dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sekarang proses pengurutannya sama seperti insertion sort. Nah, kita lihat di langkah pertama. Bandingkan angka 19 dan 13. 13 lebih kecil dari 19, maka angka 19 ini kita geser ke sebelah kanannya 13. Berarti bentuknya seperti ini ya. 19 di sini, 13 di sini. Langkah kedua, bandingkan angka 19 dan angka 9. Kita lihat angka 19 tuh lebih besar dari 9. Berarti kita geser lagi ke kanan 19-nya. Di sini berarti 9, di sini 19. Maka array-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bandingkan angka 19 dan 23. Posisinya sudah benar, jadi tidak perlu ditukar. Namun, kita lihat lagi nih, angka 13 dan 9. Karena angka 13 lebih besar dari 9, berarti angka 13 tukar posisi dengan 9. Di sini 9 dan di sini 13. Oke, iterasi kedua selesai, maka hasil akhir adalah 2, 5, 9, 13, 19, dan 23. Nah, kita akan masuk ke kode Python dan hasil outputnya. Saya di sini menulis def shell sort r, itu untuk membuat fungsi bernama shell sort. Fungsi ini menerima data array yang akan diurutkan. N sama dengan len dalam kurung r, baris ini itu menghitung jumlah data dalam array. Nah, lalu baris ketiga ada gap sama dengan n slice 2, menentukan jarak awal perbandingan, nilainya setengah dari jumlah data. Kemudian di baris kelima ada while gap besar dari 0, itu untuk perulangan berjalan selama nilai gap masih lebih dari 0. Baris ke-6 ada for i in range, dalam kurung gap, n, perulangan untuk membaca elemen dari indeks gap sampai akhir array. Lalu untuk menyimpan nilai elemen sementara agar tidak hilang saat data digeser, kita ketik temp sama dengan ar kurung siku i. Lalu untuk menyimpan posisi indeks yang sedang diproses, masukin j sama dengan i. Nah, di baris ke-11 ada while j besar sama dengan gap n r dalam fungsiku j min gap besar dari temp, itu untuk membandingkan elemen dengan elemen yang berjarak gap sebelumnya. Di baris ke-12 ada ar dalam kurung siku j sama dengan ar kurung siku j min gap
Jika lebih besar, elemen digeser ke kanan. Lalu untuk indeks mundur sejauh gap untuk membandingkan elemen berikutnya, kita ketik J minus sama dengan gap. Dan nilai temp dimasukkan ke posisi yang benar. Kita tulis AR dalam kurung siku J sama dengan temp. Di sini, untuk mengurangi gap di setiap iterasi, gap slice sama dengan 2. Lalu return R guna untuk mengembalikan data yang sudah terurut. Akan kita lihat data yang akan diurutkan, yaitu data 13, 9, 2, 3, 2, 5, 19. Kemudian untuk menjalankan fungsi pengurutan, kita ketik hasil sama dengan shell sort dalam kurung data. Lalu untuk menampilkan hasil data yang sudah terurut, ketik print data setelah diurutkan, titik 2, dengan tanda petik, koma, hasil. Saya kira akan kita lihat outputnya seperti apa ya teman-teman. Nah, outputnya ini, data setelah diurutkan 2, 5, 9, 13, 19, 23. Selanjutnya kita bisa lihat analisis kompleksitasnya, base case-nya sekitar segitu, average case sekitar 0, N pangkat 1,3 atau yang tergantung gap, lalu worst case 0 dalam kurung N pangkat 2 lebih cepat dari insertion short untuk data besar dan tidak akan membutuhkan memori tambahan besar. Selanjutnya kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari shell sort adalah lebih cepat dari bubble selection dan insertion pada data besar. Lalu implementasi sederhana dan tidak butuh memori tambahan. Sedangkan kekurangannya adalah kompleksitas tidak stabil, performa tergantung pemilihan gap, tidak seefisien quick sort atau merge sorts, dan untuk data sangat besar. Oke, untuk kesimpulan algoritma cell sort itu bekerja dengan cara membandingkan elemen yang berjauhan terlebih dahulu menggunakan gap atau jarak tadi. Setelah itu, jarak perbandingan diperkecil secara bertahap sampai akhirnya menjadi satu. Cara ini membuat proses pengurutan lebih cepat dibandingkan metode insertion sort biasa pada data yang besar. Baik, sekian dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.